Oke. Nah, itu sekedar introduction dulu sebelum kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Nah, ini yang bagian yang ketiga ya. Nah, eh, spektroskopi ini maksudnya adalah alat-alat ya, instrumen-instrumen yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menganalisa data ya. Nah, pada spektroskopi ini harus ada proses absorpsi, artinya energinya itu akan diabsorb, lalu terjadi sesuatu pada atom-atom pada zatnya, sehingga energinya itu bisa diemisikan. Jadi radiasinya. Jadi ada radiasi yang diabsorb, diserap, lalu ada radiasi yang diemisikan atau scattered ya. Scattered itu dia juga hampir sama dengan emisi. Oke. Nah, proses pada spektroskopi inilah merupakan salah satu bukti bahwa energi tersebut terkuantisasi ya, terkuantisasi. Jadi energinya itu tidak continuous tapi terkuantisasi. Oke. Saya kasih kesempatan ke kalian untuk mencatat ya. Jadi ada proses absorpsi dari radiasi elektromagnetik ya. Lalu setelah diabsorb oleh zat-zat tersebut ada terjadi sesuatu di atomnya sehingga ada terjadi proses emisi. Nah, radiasi yang diemisikan inilah yang menghasilkan spektra. Menghasilkan spektra, menghasilkan grafik gitu ya. Nah, makanya kan kalau kalian misalnya mau menganalisa ya, menganalisa sampel, nanti kalian bilang kalian kan mau jadi guru gitu ya, nggak akan perlu ini. Nah, justru banyak ada beberapa mahasiswa pendidikan yang saya lihat tuh S2 atau ternyata bekerja di industri kimia. Nah, jadi kalian perlu paham juga gitu beberapa basic dari instrumennya. Contohnya misalnya kan kalau di lab kita ada spektrofotometri UV vis, ada spektrofotometri FTIR ya ini. Nah, ini dua-dua ini menggunakan radiasi elektromagnetik. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, eh, tiap instrumen itu sampel yang bisa dianalisa itu khusus, nggak bisa sembarangan gitu ya. Dalam arti misalnya eh, kalau UV vis artinya harus sampel yang bisa menyerap gelombang-gelombang eh, ultraviolet visible. Makanya umumnya eh, sampel-sampel yang dianalisa dengan spektrofotometri UV vis itu berwarna ya. Karena UV ultraviolet visible itu adalah gelombang yang menghasilkan warna juga gitu ya. Nah, lalu misalnya FTIR. FTIR ini juga nggak bisa sembarangan ya. Kenapa nggak bisa sembarangan? Karena misalnya eh, harus senyawa-senyawa yang dia eh, atomnya itu bisa melakukan gerakan getaran, ya, gerakan vibrasi, gerakan rotasi. Nah, berarti artinya di sini harus eh, senyawa-senyawa yang mempunyai functional group. Misalnya makanya OH, CuOH ya. Nah, itu semua bisa dianalisa dengan menggunakan FTIR. Nah, jadi intinya apa? Intinya sampel tersebut bisa menyerap radiasi gelombang elektromagnetik, nah, lalu terjadi sesuatu di dalamnya, nah, sehingga bisa diemisikan dan menghasilkan spektra. Ya. Nah, jadi makanya kalau di eh, spektra itu ya biasanya akan ada frekuensi, akan ada wavelength, akan ada wave number ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada kuantisasi ya, ada kuantisasi. Oke, udah selesai nih dicatat?
Udah, Mem. Ya, oke. Nah, ini perhatikan. Ini adalah figur 2, ya. Nah, figur 2 ini kalau kalian lihat, Y, X-nya ini adalah wavelength, panjang gelombang dalam nanometer. Nah, lalu di sini ada intensity dari emisinya. Nah, kalian tidak lihat spektrum yang continuous ya. Yang kalian lihat ada spektrum yang diskrit. Nah, ini kan misalnya 415 ada satu dia di sini. Nah, 421 ada satu. Nah, jadi dia diskrit, tidak continuous. Artinya eh, setiap wavelength ini ada intensitinya. Nah, ada intensity dari emisinya. Nah, biasanya memang nantinya kalau kalian menggunakan spektroskopi itu modelan dari grafiknya itu adalah seperti ini, ya. Nah, misalnya contohnya gas kromatografi mass spectrophotometry, GCMS ya. Nah, GCMS itu seperti ini modelan dari grafiknya. Jadi dia diskrit. Nah, jadi makanya saya dari awal saya bilang kan ke kalian, spektroskopi itu ya konsep di balik eh, pengolahan datanya adalah kimia kuantum, mekanika kuantum, ya. Sudah ini, Udah, Mem. udah ya. Oke. Nah, nah ini Udah, Mem. dia figur 3 ini adalah proses absorpsinya. Tadi kan saya bilang kalau mau melakukan analisa material, ya kan, menggunakan spektroskopi, dia akan ada proses absorpsi. Nah, ini contohnya ya. Eh, untuk proses absorpsi itu, ya, bisa dia dalam bentuk transisi elektronik. Nah, transisi elektronik ini kalau kalian lihat di antara 240 sampai 200 nanometer. Nah, biasanya misalnya contohnya eh, kalian mungkin baru pertama kali dengar ada Raman spektroskopi. Nah, Raman spektroskopi itu ya dia mengabsorpsi ya mengabsorpsi suatu radiasi. Nah, lalu terjadi transisi elektronik. Nah, ketika terjadi transisi elektronik, ada radiasi yang diemisikan. Nah, itulah yang kita dapat sebagai data kita. Nah, kalau kalian lihat nih di antara 280 sampai 360, 320, yang terjadi itu adalah rotasional transition. Nah, lalu ada vibrational transition. Nah, rotasional dengan vibrational transition ini unik untuk FTIR, infrared. Nah, ini contohnya. Kita punya sulfur dioxide. Nah, sulfur dioxide itu kan dia S ya, pusatnya. Lalu dia ada kakinya dua dengan O, oksigen ya. Nah, kaki duanya itu bisa bergerak seperti ini. Nah, ketika dia menyerap energi, radiasi, dia bergerak. Nah, ketika dia bergerak, dia akan mengemisikan energi, ya, radiasi. Nah, hasil emisinya itulah spektrum yang kita lihat di FTIR contohnya. Nah, jadi misalnya SO2 ini ya, sulfur dioxide, dia bisa bergerak gini, gini ya. Kan dia kan OS di tengah, O gini. Nah, si O-nya itu bisa gini. Nah, ini vibrational. Lalu bisa juga rotasi. Gini dia. Nah, jadi gerakan vibrational dan gerakan rotasi ini akan menyebabkan emisi energi sehingga ada hasil dari analisa kita ya. Nah, inilah dia yang kita sebut sebagai atomic and molecular spectroscopy ya. Udah jelas nggak ini? Apakah jelas? Sudah ya? Oke. Nah, jadi tadi itu ini sekedar penjelasan ya. Figur 2 itu, nah itu contoh
bagaimana emisi atomik, spektrum dari emisi atomik. Nah, figur 2 ini adalah eh, figur 3. Nah, itu adalah spektrum dari absorpsi. Nah, jadi kalau absorpsi itu pada figur 3, nah, figur 2 itu adalah atomic emission spectrum, ya. Nah, tapi kalian lihat di situ dia bukan continuous, nah, dia discrete. Nah, diskrit itu kan kalian lihat dia tadi kan yang seperti figur 2 itu satu panjang gelombang, satu intensitasnya. Satu panjang gelombang, satu intensitasnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai diskrit. Nah, itulah bukti bahwa energi itu terkuantisasi. Nah, ini bagian ketiga, fenomena ketiga yang perlu kita jelaskan dengan mekanika kuantum. Ya, oke. Kalau sudah selesai dicatat, mohon infokan ke saya ya. Sudah? Oke. Nah, jadi Udah, Mel. udah ya. Nah, jadi berarti discrete value artinya energi yang diobserv itu ya terdiri dari nilai-nilai yang diskrit atau nilai-nilai yang eh, dia bukan continuous ya. Jadi nilainya diskrit. Sudah? Sudah ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang namanya Bohr frequency condition. Nah, karena tentunya kita akan ada hitung-hitungan ya. Nah, jadi kalian tadi kan lihat ada misalnya atom yang energi yang radiasi yang diserap, ya kan? Lalu ada radiasi yang diemisikan. Nah, perbedaan dari radiasi yang diserap dan diemisikan itu kita sebut sebagai delta E atau transition energi. Karena tadi kan ada electronic transition, ya kan? Nah, electronic transition itu tentu ada perbedaan energinya. Nah, perbedaan energinya ini kita sebut sebagai delta E, ya. Nah, untuk menghitung delta E ini kita bisa pakai namanya Bohr frequency condition. Nah, Bohr frequency condition ini rumusnya adalah delta E sama dengan H dikali V, di mana V adalah frekuensi dari radiasi. Nah, jadi berarti radiasi yang kita serap itu akan ada frekuensinya. Nah, itu nanti akan membantu kita menghitung berapa energi transisi dari spektroskopik tersebut, ya.
Ya, Sudah, Mem. sudah ya. Sorry ya, sorry suara saya seperti ini. Nah, jadi itu tadi saya bilang kan, ketika ada radiasi yang diserap, lalu ada radiasi yang diemisikan, nah itu yang kita sebut molekulnya itu mengalami transisi spektroskopik. Nah, makanya tadi kan grafik 2, figur 2 tadi kan si wavelength tadi terkoneksi oleh satu nilai intensitas. Nah, jadi berarti setiap wavelength ada frekuensinya tertentu. Nah, jadi dia eh, ada garis-garis tadi, garis-garis ya. Nah, jadi dia transisinya itu eh, diskrit. Nah, itu maksudnya diskrit. Biar kalian selama ini jangan jangan bingung apa itu diskrit. Nah, diskrit itu artinya memang dia garis-garis gitu, nggak continuous. Nah, kalau misalnya kalian ingat grafik kosinus, sinus, nah itu kan continuous. Nah, jadi spektrum emisi itu dia bukan continuous tapi diskrit. Nah, jadi dia berupa garis-garis ya. Nanti saya kirim soal-soal ya. Jadi begitu habis bab ini, saya kirim soal-soal supaya kalian bisa berlatih ya. Agak beda dengan matematika kimia saya nggak ada kirim bahan-bahan ya. Tapi ini nanti saya akan kirim soal karena saya rasa kalau kalian tidak berlatih, paling nggak ada contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari ya. Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah ya. Oke. Nah, jadi misalnya contohnya ini kita hitung ya. Ini ada atomik sodium. Sodium itu natrium ya. Dalam bahasa Inggrisnya natrium itu adalah sodium. Nah, sodium ini menghasilkan kalau dibakar gitu ya, masih berarti kan ada energi yang diabsorb. eh, Dia menghasilkan warna kuning. Nah, makanya itu kalau lampu-lampu jalan itu dulu sebenarnya mereka memakai atomik sodium ya. Nah, jadi yang diserap ada energi bisa listrik atau apa gitu diserap ya. Nah, lalu dia mengemisikan radiasi eh, dalam bentuk warna kuning ya. Nah, emisi dari radiasi itu panjang gelombangnya adalah 590 nanometer ya. 590 nanometer. Nah, coba kalian hitung delta E-nya. Nah, delta E itu kan eh, sama dengan HC per lambda atau HV tadi ya. Nah, dalam hal ini kan yang kita tahu itu lambda. Nah, jadi perlu kita hitung dulu memakai C per lambda untuk menghitung V-nya, frekuensinya. Nah, coba kalian hitung berapa kira-kira nilai delta E-nya ini. Ya, berapa nilai delta E-nya? Hanya kemarin apa? H itu kan udah selalu kita mention kan. Apa H? Hanya itu apa? H itu adalah konstanta Planck. Nah, konstanta Planck itu nilainya berapa? Berapa nilai konstanta Planck?
6,26 kali 10 pangkat min 34 ya, Mem? Ah ya, 6,626 kali 10 pangkat min 34. Oke. Nah, sekarang C-nya. C-nya apa? C-nya adalah kecepatan cahaya. Cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa nilainya? Kecepatan cahaya berapa nilainya? Coba, berapa nilai kecepatan cahaya? 3,0 kali 10 pangkat 8 ya, Mem? Nah, tak boleh gitu lagi kita kalau udah kuliah itu kan dia penggenapan ya. Jadi nilainya adalah 2,998 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Jadi pakai tiga angka di belakang koma ya 2,998 kali 10 pangkat 8. Nah, satuannya apa? Satuannya meter per second. Nah, lalu lambdanya berapa nih? Kita lihat dari soal lambdanya adalah 590 nanometer. Nah, ada nggak yang perlu kalian kerjakan untuk si lambda ini agar bisa kita hitung delta E-nya? Ini satuannya kan nanometer, ya kan? Nah, satuan C ini tadi apa? Meter per second. Nah, artinya si nanometer ini harus kalian konversikan ke meter. Nah, jangan lupa ya. Jadi berapa nilai delta E-nya ini? Berapa nilai delta E-nya? Ya, berapa? Ada nggak yang bisa jawab? Berapa delta E-nya? Izin menjawab, Mem. Ya, Nilai delta E-nya jadinya 3,37 kali 10 pangkat minus 19 Joule, Mem. nah, itu dia nilainya ya. 3,3 Tiga, 3,37 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Oke. Nah, sekarang saya minta lagi kalian kerjakan ini. Bagaimana kalau si nilai delta E-nya itu kalian kalikan dengan bilangan Avogadro? Nah, berapa itu bilangan Avogadro? Berapa bilangan Avogadro? Coba. Nah, ini kita benar-benar semua mengulangi mata kuliah kimia umum ya. Nah, berapa bilangan Avogadro? Ada yang tahu? Berapa bilangan Avogadro? 6, 6 6,022 dikali 10 pangkat 23, Mem. 6,022 dikali 10 pangkat 23. Apa satuannya bilangan Avogadro? Apa satuannya? Mol, Mem. Mol pangkat negatif satu, ya. Mol pangkat negatif satu. Nah, jadi kalau kita kalikan delta E ini dengan bilangan Avogadro, berapa nilainya? Berapa nilainya? Coba, coba kalian kalikan.
Jadi tadi kan kita dapat kan delta E-nya 3,37 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Nah, kalau kita kalikan itu dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 mol pangkat eh, eh, 6,022 dikali 10 pangkat 23 mol pangkat negatif 1. Nah, berapa nilainya itu? Nah, perhatikan juga satuannya. Nah, Hilma udah jawab ya. Berapa Hmm. 203 kilojoule per mol, Mem. Ya, 203 kilojoule per mol. Nah, apa tujuan saya meminta kalian? Ini kan, ini dia, ya kan, udah kalian kerjakan tadi. Tujuan saya ini mau menunjukkan berarti delta E-nya itu setara dengan ikatan kimia yang lemah. Makanya gampang dia kan. Kalau natrium diabsorb energi, gampang dia mengeluarkan eh, apa namanya cahaya kuning. Kenapa? Karena energi separasinya itu hanya 203 kilojoule per mol. Jadi itu dia weak chemical bond. Jadi artinya transisi elektronik transisi pada sodium itu lemah. Nah, dia nggak terlalu butuh energi yang besar nah, untuk menghasilkan cahaya kuning. Oke. Nah, ini perlu kalian catat nggak? Atau nggak usah? Perlu, Mem. Perlu. Oke, coba dicatat dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini kan, saya dalam menghitung selalu nggak lupa satuan ya. Sehingga saya bisa cek apakah proses perhitungan saya benar atau enggak dengan satuan. Oke, sudah? Sudah Sudah, dicatat? Mem. Belum, oke. Nah, sambil dipahami ya, sambil dipahami bahwa delta E ini adalah sama dengan HV, tapi frekuensi ini adalah sama dengan C dibagi lambda. Nah ya, nah ini dia tadi setelah kita kalikan dengan bilangan Avogadro, kita dapat 203 kilojoule per mol. Nah ini 203 kilojoule per mol ini setara dengan ikatan kimia yang lemah, weak chemical bond. Jadi eh, spektroskopik transitionnya ini termasuk eh, apa rendah gitu ya. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah ya? Sudah, Mem. Oke. Nah,
Nah, jadi kita sudah selesai tiga fenomena eh, mekanika kuantum, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan wave particle duality. Nah, wave particle duality. Nah, kan kalian kemarin di RPS kita belajar bahwa eh, si mekanika kuantum ini menemukan bahwa eh, ada beberapa beberapa keadaan di mana dia bisa bersifat seperti gelombang, bisa bersifat sebagai partikel. Contohnya cahaya ya, contohnya elektron. Nah, elektron itu bisa bersifat sebagai cahaya, gelombang, bisa bersifat sebagai partikel. Nah, inilah kita namanya wave particle duality. Nah, jadi awalnya dulu fisika klasik itu menganggap misalnya kayak radio gitu, gelombang radio. Nah, gelombang radio itu dianggap hanya sebagai gelombang gitu ya. Jadi semua radiasi elektronik itu dulu fisika klasik menganggap itu sebagai gelombang. Nah, padahal ya si radiasi elektromagnetik ini dia juga mempunyai karakteristik dari partikel. Nah, jadi makanya eh, gelombang-gelombang elektromagnetik itu selain dia bersifat sebagai gelombang, dia juga bersifat sebagai partikel. Artinya kalau dia bersifat sebagai gelombang, dia mempunyai panjang gelombang. Nah, kalau dia bersifat sebagai partikel, dia mempunyai massa, ya. Nah, makanya si radiasi elektromagnetik ini ya, dia bisa bersifat sebagai gelombang, bisa bersifat sebagai eh, partikel. Nah, ini contohnya tadi adalah elektron. Elektron itu bisa bersifat sebagai gelombang, bisa bersifat sebagai partikel. Makanya kalau kalian hitung ada massa elektron, ya. Sudah? Sudah selesai ini dicatat? Sudah, Mem. Nah ya. Nah, jadi contohnya tadi saya sudah nyatakan, contohnya adalah elektron. Nah, classical physics menganggap elektron itu sebagai partikel. Nah, tapi ternyata si elektron ini juga menunjukkan karakteristik sebagai gelombang. Nah, inilah yang merupakan inti dari mekanika kuantum, yaitu apa? Dualisme gelombang partikel. The wave particle duality. Bahasa Inggrisnya itu the wave particle duality. Ya, sudah ya. Nah, jadi ini wave particle duality ini artinya dia eh, dalam satu radiasi, dia ada gelombang, ada partikel. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mekanika kuantum itu. Nah, ya, jadi selain yang fenomena tiga itu, eh, awal mekanika kuantum ini juga penjelasan wave particle duality.
Oke, kita lanjut ya. Nah, masuk kita ke eh, karakteristik partikel dari radiasi elektromagnetik. Nah, nah kita balik lagi ke Planck ya. Si Planck ini menyatakan, ya kan, ingat dia ada osilator yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Si Planck ini menyatakan bahwa osilator itu, tiap osilator itu unik gitu ya. Eh, Tiap osilator itu ada yang energinya nol, ada yang energinya HV, ada yang energinya 2 HV. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kuantisasi energi, ya, kuantisasi energi. Oke, selesai nih, selesai dicatat, selesai ya. Nah, jadi kuantisasi ini menyatakan bahwa setiap partikel, misalnya kita punya partikel nol, partikel satu, 2, 3. Nah, setiap partikel ini ada energi HV. Nah, partikel ini yang kita sebut sekarang namanya foton. Nah, kita sebut namanya sebagai foton, ya. Nah, jadi berarti kuantisasi energi ada partikel nol, partikel satu, partikel 2, partikel 3 dan seterusnya. Nah, setiap partikel ini energinya adalah HV. Jadi beda dengan fisika klasik ya. Nah, fisika klasik itu menyatakan misalnya kalau ada beberapa partikel, dia menyatakan dengan energi rata-rata KT gitu ya. K dikali T. Nah, tapi ternyata si Planck itu menyatakan enggak. Dia itu terkuantisasi. Ada namanya foton. Foton itu adalah partikel. Setiap foton itu energinya adalah HV. Nah, jadi berarti sekarang kita sebut partikel dari gelombang elektromagnetik ini, radiasi elektromagnetik ini sebagai foton. Nah, makanya dia disebut wave particle duality. Karena si foton ini ada energi, ada frekuensinya, tetapi nanti kita bisa lihat ada juga masanya. Jadi makanya kita sebut si partikel tersebut sebagai foton. Oke. Jadi saya coba pelan-pelan menjelaskan karena ini banyak istilah-istilah baru, ya kan? Foton ini mungkin sering kalian dengar, tapi belum tentu kalian mengerti apa maksudnya. Nah, jadi sekarang kalian tahu kalau partikel dari gelombang elektromagnetik itu kita sebut sebagai foton. Nah, individual foton mempunyai energi, energinya itu sama dengan HV, ya, HV. Nah, sekarang misalnya ada proses eksitasi. Nah, ya ingat, kemarin kan kita ada yang misalnya kalau suhunya rendah, dia nggak punya energi untuk tereksitasi. Nah, tapi kita ini anggap semua osilator ini ada energi untuk tereksitasi, ya. Nah, misalnya kita punya satu individu osilator, makanya di sini an osilator, berarti dia individu osilator. Frekuensinya adalah V, ya. Nah, dia tereksitasi ke level satu, Nah, to its first excited state, level satu. Jadi artinya ada satu foton yang hadir, ya. Ada satu foton yang
hadir. Nah, lalu misalnya dia tereksitasi lagi ke level kedua. Nah, begitu di level kedua berarti artinya ada 2 foton yang hadir. Dan seterusnya, kalau dia tereksitasi ke level ketiga, berarti ada 3 foton hadir. Nah, inilah yang kita sebut sebagai diskrit, ya. Jadi level 0 nggak ada, tereksitasi ke satu, ada 1 foton, tereksitasi kedua ada 2 foton, tereksitasi ketiga ada 3 foton, dan seterusnya. Ya, selesai ini dicatat. Selesai, Mem. Oke. Nah, jadi energinya bagaimana? Berarti energi foton kita tahu tadi apa? HV. Nah, jadi berarti ketika dia berpindah dari satu level ke level yang lain, namanya itu bukan E, tapi delta E. Delta E. Nah, jadi dia ketika berpindah itu dia akan melepaskan energi. Energinya itu adalah delta E. Nah, delta E ini sama dengan H dikali V, di mana V adalah frekuensi. Nah, jadi setiap radiasi yang diemisikan ketika ada proses eksitasi, dia pasti akan ada frekuensinya. Kalau ada frekuensi, otomatis ada panjang gelombangnya, ya. Oke, sudah ya. Ini sudah ya. Nah, Sudah, sebelum Mem. sebelum kita tutup, kita kerjakan satu soal dulu, ya. Nah, kita kerjakan satu soal. Lalu nanti kita lanjut ke hari Selasa, ya. Hari Selasa kita kita usahakan offline, ya. Oke. Nah, ini calculate the number of photons emitted by a 100-watt yellow lamp in 1 second. Take the wavelength of yellow light as 560 nanometer and assume 100% efficiency. Nah, yang kita ketahui di sini wattnya, ya. Dia 100 watt. Sama aja tadi kan kita belajar ada mempelajari sodium tadi kan. Nah, nanti di sodium itu ada ada foton-foton, ya. Ada foton-foton. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah fotonnya. Jika yang ada itu adalah 100 watt dalam 1 detik, di mana panjang gelombangnya itu adalah 560. Nah, ini dianggap 100% efisiensi. Artinya yang diserap otomatis langsung semua diemisikan. Nah, gimana kita menghitungnya ini? Gimana kita menghitungnya? Watt itu sat, eh, watt itu kan berarti kan dia P lambangnya kan, P, P dikali delta T. Nah, ya, P dikali delta T. Oke, udah kalian catat nggak ini? Udah ya. Nah, biar saya jelaskan dulu. Nah, jadi sekarang kan tadi ingat, setiap foton ini energinya adalah HV. Nah, berarti N itu adalah E dibagi HV. HV, ya. Nah, E-nya ini nanti kita dapat dari si watt tadi, ya. Ya, E-nya ini kita dapat dari si watt. Watt dikali eh, watt dikali detik. Nah, ini kan tadi kita ketahui ada watt, nah, ada 1 second. Nah, kalau misalnya kalian kalikan 100 watt dikali 1 second, nah itu dia juga menghasilkan satuan energi. Nah, satuan energi, ya. Nah, jadi berarti N-nya ini adalah E dibagi HV, ya kan? Saya jelaskan dulu nanti kita
catat ya. Nah, eh, sementara watt ini ya kan, dia lambangnya P. Lalu ada interval waktu delta T. Nah, jadi berarti E itu bisa kita hitung ya dengan mengalikan P dikali delta T. Nah, watt dikali second. Nah, lalu HV ini ya ingat kita nggak tahu memang frekuensinya, tapi kita tahu panjang gelombangnya ya kan. Tinggal kita kalikan HC dibagi lambda. Nah, jadi berarti di sini kalau secara matematika kita modifikasi ini, berarti N ini sama dengan lambda dikali P dikali delta T dibagi HC. Nah, nah, tadi kan lambdanya apa? Lambdanya 560 nanometer. Kalau kita konversikan ke meter, kita dapat 5,6 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, si wattnya itu apa? Wattnya itu adalah 100 watt. Nah, kalau kita ubah satuan watt itu adalah joule per second. Jadi berarti kalau 100 watt dikali 1 second itu sama dengan 100 joule ya. Karena ini kan cancel out ya. Lalu 100 dikali 5,6 dikali 10 pangkat negatif 7. Lalu kita bagi dengan perkalian H dikali C. Nah, berarti jumlah fotonnya itu adalah 2,8 dikali 10 pangkat 20 ya. Nah, nggak ada satuannya karena jumlah foton itu nggak ada satuannya. Dan kalian cek di sini pun semuanya jadinya cancel out ya. Oke. Ini mau dicatat? Mau dicatat? Iya, ma'am. Oke, Mau, silakan. ma'am. Silakan dicatat. Selesai dicatat ini? Udah, Mem. Udah, ma'am. Ya, oke. Ini mau Udah, dicatat? Mem. Ini mau dicatat kah? Atau udah dicatat? Mau dicatat atau enggak? Mau, Mem. Oke, silakan. Sudah? Apakah sudah? Sudah, Sudah, Mem. ma'am. Ya. Nah, ini dia perhitungannya ya. Ini masih mau dicatat? Jadi kita sudah mulai mempelajari wave, particle,
eh, duality, ya, wave particle duality. Nah, jadi eh, dimulai dari apa tadi? Tiga fenomena, ya kan? Radiasi benda hitam, kapasitas panas, ya kan? Lalu eh, atomic spectra. Nah, lalu ini kita masuk ke wave particle duality. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ke photoelectronic effect di eh, hari Selasa. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sampai jumpa hari Selasa ya. Mem, Ya, mem, izin mem saya Febrika Yolanda Panjaitan hadir mem. Febrika. Yolanda Panjaitan. Oke, tapi kamu terlambat tadi ya. Iya mem, kasih mem. Dian ini datang nggak? Dian Hadir, Mem. Winda, Winda Silalahi, nggak ya? Naswa, Naswa nggak hadir ya? Oke, oke kalau begitu sampai jumpa hari Selasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline ya, karena tentunya memang lebih enak kita belajar offline ya. Tapi terkendala banyak hal, ada kegiatan saya yang lain. Oke, oke sampai jumpa. Bye.